Tuhan kan berikan jalan. Duh, Erik katanya lagi liburan di Jogja. Tapi kok malah marit di sawah begini sih? Pakai nangis lagi. Kenapa, Ri? Kenapa sih? Sini cerita dong sama kita, yuk. Rik! Apa Pak? Oh ya Pak! Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Salah program. Oh iya, halo Budis. Nah, ini makan receh, bukan program yang satunya lagi. Tetap dimakan receh ya, Pak B. Jadi ya, kita makan ya. Siap. Kita siapkan. Wih, sudah disiapkan nih. Yuk. Oh alah, kena prank nih kita Foodies sama Erik. Kirain kenapa gitu ya pakai nangis-nangis segala. Taunya cuma acting. Erik bu. Jadi Foodies, ini tuh Erik lagi kulineran di tengah sawah. Namanya Oma Sawah Bakmi Jowo. Pantesan dari tadi ada aroma makanan endol di mari. Kayak Erik kasih tahu dong, ada apa sesi di sini? Udah disiapkan Pak B? Ini tak masaknya bakmi Jawa. Oh, bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Khas Oma Sawah. Khas Oma Sawah. Iya. Ini lihat prosesnya ya. Oh iya, proses. Ini daun bawang. Daun bawang. Ini sebagai bahan racikan. Ya. Ini kita rajang ya. Nggak ada yang daun pintu Pak? Daun jendela. Oh iya, daun jendela gitu. Pintu kegedean. Iya. Berat. Widih, langsung gaspol masak aja yuk. Tapi nggak apa-apa, secara kan Erik udah lapar banget habis ngarit di sawah. Oh ya, meskipun baru 6 bulan buka, di sini tuh menu bakminya udah terkenal banget. Pilihannya ada banyak Foodies, diantaranya ada bakmi goreng dan bakmi godok alias rebus. Sesuai selera aja lah ya kalau pesan di sini, oke? Tapi kalau Erik mah mau dua-duanya tuh dia Foodies. Bukan main. Sekarang kita bikin yuk bakmi gorengnya dulu. Skuy. Nah, khasnya bakmi Jogja itu ayamnya pakai ayam apa? Ayam liar. Hah? Ayam liar? Iya. Alias ayam kampung ya? Iya. Iya, ayam liar. Ayam ini berfungsi ganda, satu dagingnya, dua kaldunya. Kaldunya bagian dari bumbu. Oh, tuh Foodies tuh. Kasih air keras nggak bakalan enak. Ngelawak aja nih. Ini dagingnya. Oh, iya. Banyak apa sedikit? Banyak lah. Mahal kalau banyak. Nggak apa-apa. Bakmi Jawa di sini sengaja menggunakan ayam kampung yang masih muda Foodies. Kata Pak D-nya sih tekstur daging dan rasanya itu lebih lembut, plus empuk juga ketika nanti dimakan. Nah, ini nih biasa yang paling mahal nih. Oh. Jangan sampai tangan saya kamu potong. Enggak. Tenang aja Pak B. Nggak jadi masak nanti kalau kepotong tangannya. Ini ya Pak B ya? Iya. Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas. Ini agak dekat lagi. Nah. Tuh. Kenapa aduh? Kok aduh? Banyak itu. Ya, nggak apa-apa Pak B. Bah. Widih, Erik beneran banyak ngambilnya Foodies. Gitu deh emang ya kalau nemu yang enak-enak. Tapi tenang Pak D, nanti Erik bantu jualin bakminya ya. Biar nggak rugi-rugi amat ya kan? Ya udah yuk Foodies, kalau semua bahannya udah siap, cus langsung kita masak aja. Oke, pertama oseng telurnya dulu, sesuai request nih. Mau 1 iso, 2 juga iso, lebih dari itu juga iso anget. Asal bayar yo. Nah kalau telurnya udah matang seperti ini, cus tambahin bahan-bahan lainnya. Udah matang. Ayam kampung sama bawang, daun bawang sama tomat. Nah, ini kita kolek. Habis itu kita masukin bumbunya. Ini bumbu yang tadi yang sudah dibikin. Oh, terdiri dari apa nih Pak B? Dari Bawang, rempah bawang, ada merica. Merica, ada oh ya, kan, kan. Nah, ini pastikan bumbu ini matang dulu. Oh. Kalau bumbunya udah dimasukin semua, oseng-oseng lagi tuh Foodies biar bumbunya menyatu sempurna. Ya kurang lebih selama 1 menit aja kok. Nah kalau dirasa bumbunya udah ngeresep, tambahkan kaldu ayam kampungnya agar rasanya lebih gurih dan juga endas. Mantul. Masuk minyak. Yo iwe. Ini campur ya Pak B ya? Campur bihun ya Pak B ya? Iya. Ini kita kolek, ini ya. Kira-kira berapa menit Pak B? Ini 2 menit aja mateng kok, ini udah panas. Semuanya kan udah mateng, yang belum mateng cuma sayur sama minyak kan. Minyak, benar-benar. Minyak kena
sisa kuah yang sedikit tadi yang sudah. Oh iya, tadi kan ada kuahnya Foodies, ini langsung habis kuahnya. Asat, nek wong Jawa ngomong asat. Aduh, penampakannya mah bikin perut makin keroncongan ini Foodies. By the way, buat warga lokal Jogja atau yang lagi liburan nih, cus banget langsung datang ya ke Oma Sawah Bakmi Jowo. Harganya bersahabat banget di kantong kok Foodies. Cukup dengan 15.000 aja kita udah bisa makan cantik dengan view pemandangan sawah yang adem kayak begini. Sudah jadi bakmi goreng ala Oma Sawah bikinan Pak B. Iya. Selamat menikmati. Siap Pak B. Wih, bakminya endul, makannya di pinggir sawah sambil menikmati angin sore lagi. Langsung bakmi gorengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai ceplus. Bumbunya pas, nggak keasinan. Telurnya berasa karena apa? 2. Boy, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Pantas aja ya Erik makannya lahap bener tuh Foodies. Jadi Foodies kenapa pakai ayam Jawa, ayam kampung? Karena kenyalnya, tekstur kenyalnya. Tuh kan Rick kepincut sama ayam kampungnya, karena teksturnya emang bikin nagih kepengen makan terus. Selembut itu ya Foodies. Maklum nih, ini tuh udah direbus selama 2 jam loh, jadi pasti gigi tuh nggak ada perlawanan. Cakep. Foodies, baru kali ini saya makan bakmi Jawa, bakmi goreng khas Yogyakarta, view-nya sawah. Jadi menunya nikmat, pemandangannya juga luar biasa nikmatnya. Wes, jos! Eits, jangan dihabisin dulu ya Rick, masih ada bakmi godoknya nih. Bakal lebih mantap kayaknya nih, sore-sore ya kan, nyeruput kuahnya yang anget. Aduh, mau dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kaldu ayamnya langsung berasa banget. Wah, enak banget. Seger banget. Pas masuk mulut tuh ya, seger. Terus bawangnya juga langsung berasa. Ini tuh dimasak pakai resep turun-temurun loh Foodies. Bumbunya udah diracik sampai adukan paten selama bertahun-tahun. Jadi wajar kalau kaldunya tuh bikin nagih. Duet sama bumbunya yang asin gurih. Aduhai, endul serendul tak kendul lah ini dibikinnya. Cus ya, kalau lagi di Jogja jangan lupa mampir ke Oma Sawah Bakmi Jowo yang ada di Jalan Ring Road Selatan di Joganalan Lor Bantul, Yogyakarta. Dijamin mah endulnya nggak tipu-tipu Foodies. Plus kalau weekend ada live musiknya juga loh di mari. Keren juga nih. Foodies pasti sudah ikrip banget dong ya sama yang namanya bakso. Makanan yang berbahan daging sapi giling dan tepung tapioka ini sudah jadi makanan yang punya banyak penggemar. Menikmati bakso yang bentuknya bulat, kotak, atau kerucut itu mah udah biasa. Tapi Foodies udah pernah belum nih makan bakso yang bentuknya sedikit spooky dan horor? Ya, seperti yang ada di kota Ngawi, Jawa Timur nih Foodies. Tepatnya di Story Dulu Cafe ada menu bakso yang namanya bakso kuburan. Nah, untuk bentukannya, bakso ini beda loh dari yang lain. Baksonya sengaja dibuat persegi panjang dengan isian sosis dan cabai rawit. Satu bakso bahkan bisa berisi 4 potong sosis dan 4 cabai rawit utuh sekaligus. Setelah direbus, taburi irisan seledri, bawang goreng di atas bakso yang persegi ini Foodies. Terakhir, lengkapi dengan ornamennya. Gimana? Lumayan mirip ya sama makam dan papan nisan kayunya? Tampilan bakso kuburan emang sengaja dibentuk begini agar sesuai sama namanya Foodies. Nah ini ya Foodies, meski bernuansa spooky dan horor, bakso kuburan justru banyak dicari para pembeli loh. Hebat kan? Bukan karena kenapa-kenapa loh ya, tapi bentuk uniknya ini nih yang bikin jadi tertarik dan pada kepo tuh buat para pecinta bakso. Geyer ya dengan kuah cabai lalu santap Foodies. Setelah diicip-icip kok malah bikin banyak pembeli jadi ketagihan. Untuk anak-anak dan yang gak tahan pedas, bisa kok menikmati bakso ini dengan kuah kaldunya aja. Selain tampilannya yang out of the box, tekstur dan sensasi rasa bakso ini emang super mantep loh. Apalagi nih Foodies, harganya juga terjangkau, cuma 18.000 aja. Foodies, di samping bakso kuburan, di sini juga ada varian bakso lain yang gak kalah lazis, seperti bakso Gunung Lawu hingga bakso Bum Jedir. Karena menawarkan menu yang enak dan juga nikmat, dalam sehari kafe ini bisa menjual 100 hingga 150 porsi bakso loh.
Nah, buat foodies yang ada di sekitaran Kota Ngawi, bisa banget ya merapat ke sini. Alamatnya di Jalan Sentot nomor 5, kawasan Karangtengah, Ngawi. Dan ingat-ingat nih foodies jam bukanya, yakni mulai dari jam 11 siang hingga jam 9 malam. Cie, ada yang lagi ngelamun nih. Pikiran siapa sih, Neng? Sekian lama genyong ngerantau nang ibu kota Jakarta. Suwe banget genyong ora mangan panganan khas Jawa. Nang dia sing ketone anak panganan Jawa, panganan khas Jawa kuwi sing enak iku lho. Ih, kowe tulisan apa kayak soto ambengan khas Surabaya gue Jan. Pas banget. Yuk lah mangan apa yuk? Mangan soto. Oh alah, ada yang lagi kangen sama masakan khas Jawa foodies. Pas banget tuh ada soto ambengan khas Surabaya. Siapa tahu kan ya bisa ngobatin kangennya Desi sama kuliner khas Jawa. Pak, mau beli sotonya satu. Kalau soto di dalam, Mbak? Loh, bukan ini. Oh, ini salah. Ini keripik. Oh, salah. Nah foodies, kayaknya si Desi nggak salah pilih tempat nih. Soalnya soto ambengan yang satu ini recommended banget tuh katanya. Lihat aja pengunjungnya serame itu loh. Apalagi kalau pas jam makan siang. Waduh, bisa nggak dapet tempat kita. Meskipun cuma jualan soto ambengan, tapi di sini disediakan banyak jenis isian. Dari soto ambengan daging ayam, soto ambengan komplit, soto ambengan rongkong, dan juga masih banyak lagi. Seporsi soto ambengan isi daging ayam disajikan dengan potongan ayam yang besar loh foodies. Nah, kalau yang komplit kayak begini nih, jelas isiannya bukan cuma satu macam. Ada ati ampela, daging ayam, dan juga kulit ayam. Nah, kalau yang isian daging rongkong, isinya daging bagian saluran telur foodies. Ketiganya best seller loh di sini. Oke, kuahnya boleh mas? Boleh. Ntar saya ikut nyebur lagi ke dalam. Nggak bisa ngeliat air ya Des, pengennya nyebur melulu. Oh iya, di sini ada dessert yang paling laris apa mas? Ada es campur, teler, kelapa. Aku pesen es campur kalau gitu. Nah, nggak cuma sotonya aja nih foodies yang banyak disukai pembelinya. Ada es campur yang nggak kalah lazis nih katanya di sini. Seporsi es campur ini disajikan dengan isian yang lebih sederhana ya. Ada roti, alpukat, kolang-kaling, cincau hitam, kelapa muda, dan juga tape. Wah, kalau dari tampilannya mah ini es campur versi Jawa ya. Karena isiannya lebih sederhana dan juga otentik. Oke deh, langsung aja kita cobain nih gimana nih rasanya. Cheers! Nah, tadi kan aku udah pengen banget ya, kangen banget masakan Jawa gitu kan. Dan di depan aku sekarang udah ada soto ambengan khas Surabaya. Wow, banyak banget nih guys, ada 3 varian. Jadi di sini tuh ternyata bisa milih sesuai seleranya tuh gimana. Nah foodies, ciri khas soto ambengan itu soto beningnya. Tanpa santan, jadi benar-benar ngandelin kaldu ayamnya banget nih. Sesuai ekspektasi. Ini tuh kelihatannya kaldunya emang kaya gitu kan, kayak kuning, kental, dan rasanya memang seperti itu foodies. Nah, biar makin lazis kita tambahin koyak ya serta jeruk nipis. Wih, asiknya makan di sini tuh foodies, kita bisa nambah koyak sepuasnya karena disajikan di atas meja. Juara banget foodies. Kuahnya. Ini mah harus pakai nasi. Bener banget nih kata Desi, pakai nasi jadi lebih nikmat. Nah kuahnya ini nih, meskipun gak dipakein sambal dan juga kecap, udah endul banget. Ditambah lagi potongan daging ayamnya lebar-lebar foodies, nggak pelit ya kan? Jadi kalau foodies makan di sini dijamin puas deh. Kalau gurih, gurihan yang polosan. Tapi ini juga gurih. Cuman udah kecampur dengan tekstur ati ampelanya itu. Jeroan kan emang kayak peket banget kan teksturnya. Jadinya begitu masuk ke dalam soto, jadi langsung mempengaruhi rasanya juga. Meskipun masih lebih gurih yang polos, tapi tetap nggak kalah enak loh foodies. Karena pada dasarnya kuah yang digunakan di tiap varian cuma satu jenis dengan kuah soto ayam yang sama ya foodies. Nah ini nih yang bikin penasaran, soto ambengan dengan isian daging rongkong. Ya, cobain rongkongnya foodies. Rasanya kayak apa ya? Aku baru pertama kali nih. Takut juga sih.
Rasa rongkong ini ternyata mirip-mirip kayak rasa ati tapi mix ampela. Semua sotonya udah dicobain? Oke, dan rasanya emang jempolan ya foodies. Pantesan aja nih foodies dalam sehari soto Ambengan Cadi ini bisa menghabiskan hingga 400 porsi soto loh. Soalnya emang the best banget sih rasanya. Nah kalau sotonya udah oke punya, gimana nih kira-kira sama es campurnya yang katanya best seller juga tuh foodies? Manis, jadinya enak banget. Kita tiup? Nggak usah, ini kan udah dingin. Kalau dari isiannya sih emang beda ya dari es campur kebanyakan di Jakarta. Soalnya di sini ada isian rotinya. Soal rasa mah jangan ditanya, lazis. Selain itu isiannya juga nggak pakai pelit nih. Dari masing-masing jenis isiannya melimpah dan kelapanya seger banget. Aduh nggak salah kita pilih ya. Tekstur kelapanya tuh lembut. Namanya tuh kelapa muda. Usianya tuh baru 3 tahun kalau nggak salah. Masih balita. Kolang-kalingnya juga manis loh, karena yang disajikan memang udah diolah dulu jadi manisan foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies mau tanya deh, sereceh apa sih makanan yang pernah kalian beli? Harga murah dapat banyak, rasa enak dapat diskon? Atau combo kayak Abai nih, jajannya receh tapi maunya banyak foodies? Coba trik apa kayaknya yang dia pakai kali ini nih? Oke Budis, siapa sih yang nggak mau kalau misalnya jajan terus dikasih duit nih? Cuman 20.000 lihat. Sasaran pertama Abai ada cipok makan cireng ala popcorn. Iya, dilema deh tuh, pilihan menunya banyak ya foodies. Ada cipok kering dengan bumbu original asin gurih, barbecue, keju dan balado yang harganya 5-6 ribu rupiah. Kalau harga cipok basahnya 10 ribuan dengan varian rasa bumbu kacang, bumbu rujak, saus cipok, dan saus keju plus saus volcano. Asli sih ini idenya terniat ya foodies. Makan cireng sekarang bisa kelihatan keren, gak bungkus plastik doang. Cireng zaman now juga bisa good looking gegara packaging yang cool dan eye catching ala-ala popcorn begini nih. Gak cuma keren tapi juga aman dan anti tumpah ya karena ditutup seperti ini foodies. Udah beli 5.000 dapat bonus, kembali 15.000. Masih ada 15.000, kita let's go cari ke tempat lain, oke? Let's go! Eits, ternyata nggak jauh dari cipok, ada yang lazis juga nih foodies. Letaknya pas banget sederet sama cipok. Wih, kita samperin, bye. Bakso tahu Semarang. Let's go! Ngomong-ngomong, harganya berapa Bu satunya Bu? Kalau ayam sama ikan 3.000. 3.000. Sama 3,5. Ya, kalau cuma goreng tahu sih mah mending ketimbang push up kali ya di pinggir jalan kayak tadi ya, Bay. Kalau tadi banyak malunya ketimbang capeknya, yang ini kayak banyak gerahnya ya. Oh ya, sebelum digoreng, tahu baksonya dicelup ke adonan tepung ini dulu foodies, baru tuh dicemplungin ke minyak panas. Kalau warnanya udah kecoklatan, baru deh tahu baksonya diangkat dan ditiriskan, kemudian siap buat dinikmati. Katanya biar nggak penasaran, tahu bakso ikan, ayam, dan sapi pun dijajal semuanya nih foodies. Ini sih Haji Mumpung kayaknya namanya ya, mentang-mentang dapat diskon. Yang pertama kita coba ini cabe. Emang cocoknya pakai gorengan ini nih, tahu bakso nih. Yang pertama bener kata si Ibu nih. Ini rasa sapi tuh, Dis. Tuh lihat. Tahunya tuh agak tipis dan di sini di dalamnya ada baksonya tuh tebal banget tuh. Mantap banget. Rasanya jadi makin mantap foodies karena ada sensasi kriuk-kriuk dari kulit tepungnya tadi tuh. Oh iya, di mana ada gorengan, di situ biasanya ada cabai rawit kan? Dan tantangan dari si ibu pun dijabani dong sampai dibela-belain dia tuh Abai nahan pedesnya megap-megap foodies. Cabenya tuh fresh, pedes banget nih. Di challenge kata si ibu, tentang dikasih diskon, suruh makan satu cabai. Mantap soalnya kalau pakai cabai. Dengan atau tanpa cabai rawit, tahu bakso Semarangnya emang mantep abis. Mau tahu alasannya? Ini dia. Ini rasa ikannya, Bu? Ya, ikan. Gimana enak ikannya? Mantap, Bu. Nah, ikan tuna itu, Mas. Oh, ikan tuna. Jadi ini dalamnya ikan tuna. Tuh, lihat. Semuanya tuh tebal. Bukan Abai namanya kalau nggak jago bersiasat, ya kan? Jangan sampai nih acara ngerecehnya belum puas, lambungnya keburu meronta ya, Bay.
Jadi berapa, Bu? Berhubung udah goreng sendiri, aku diskon dari 5.000 aja. Widih, 5.000 Budis. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Urusan lidah belum beres nih Foodies, pedesnya masih nyangkut. Ademin dulu kali ya pakai yang dingin-dingin, cocok nih kayaknya baik. Es permen karet berapa sih Mas harganya? Satuannya 5.000. Tapi saya mau nyobain juga Mas, dimsumnya jadi 17.000 ya? Iya. Ya Mas, duit saya tinggal 10.000 Mas. Mau bantuin kita boleh, nanti kita kasih harga 10.000-nya. Widih, Budis, mantap kan? Niatnya sih cari minum nih Foodies, tapi ketemu lagi sama jajanan yang endes-endes. Wah, gasken lah. Apalagi menunya lumayan unik nih, dimsum bakar. Nah, loh, kok dimsum dibakar sih? Ternyata cara bikin dimsumnya sama seperti dimsum pada umumnya Foodies. 30 gram adonan dimsum diisi daging ayam kemudian dibungkus kulit dengan cara seperti ini. Diratakan bagian atas dan bawahnya lalu diberi topping wortel, daging, dan jamur. Wah, dah. Waktunya kita langsung bakar, Budis. Ini saking asingnya, Budis. Harus fokus. Kalau nggak fokus nih meleleh ya, Mas. Tuh. Gosong malah. Malah gosong, jadinya kita harus fokus nih, Budis. Akhirnya selesai juga, Budis. Lihat sausnya yang melted gitu aja udah bikin ngiler ya Foodies. Yalah, mari cicip. Yang pertama adalah dimsum original, Budis. Waduh, wangi banget ini. Ini rasanya tuh gurih, asin. Karena tadi dikasih topping kan yang original. Dan ini ada sedikit taburan-taburan ini nih. Waduh, mantap. Meski Cobain nih. sedikit dan cuma taburan di atas dimsum, tapi aroma nori dan wijennya khas kuliner oriental banget ya. Oke deh, next yuk. Kalau ngeliat dari warnanya yang pucet, kayaknya sih nggak pedes ya, Bay. Ternyata rasa carbonara, Budis. Kalau carbonara itu nggak terlalu asin. Gurih, manis, dan nikmat. Beuh, mantap nih. Yang cheese coba kita Biarpun cobain sama-sama ya. dimsum isi ayam, tapi dengan tambahan saus yang berbeda, ternyata udah bikin sensasi makan dimsum jadi beragam nih Foodies. Rasanya beda nih. Yang original agak asin. Yang cheese nih rasanya agak flat, semuanya gurih. Dan yang carbonara tadi ada gurih dan manis. Mas, makasih ya. Minum dulu boleh. Nah, udah nggak seret lagi kan, Bay? Gasken yuk. Tapi tadi ada yang belum sempat diicip tuh. Cireng popcornnya itu loh. Mau icip yang mana dulu nih? Ini yang Volcana, agak pedas. Dan ini kayak ada rasa oregano gitu. Kayak bumbu-bumbu pizza Italiano gitu, gue mantap. Tapi lama-lama agak pedas gitu. Kalau yang ini saus aslinya cipok nih Foodies. Kalau lihat tampilannya sih nggak semerah saus volcano ya. Tapi dari aromanya, wah udah kecium khas banget dan otentik abis nih asal kuliner ini Bandung. Kalau yang bumbu ini, rasa kencur. Asin, tapi nggak pedas. Pedasan volcano. Wah, akhirnya bisa juga nih ya Abai jajan 20.000 dapat cireng, tahu bakso, dimsum bakar plus es permen karet yang seger-seger kekinian nih Foodies. Nah, Foodies yang penasaran ini ada di mana? Cari aja ya Cipok, tahu bakso Semarang dan dimsum bakar 69 yang ada di Jalan Tegal Parang 1 Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Wah, mantap Budis. Menu receh, harga receh, tapi rasa nggak recehan Budis. Oh iya, belum bayar Budis. Mana tadi? Nah, 10.000, Mas. Foodies, jam segini masih kerja banget nih. Ya udah, semangat ya. Tapi yang udah kelar kerja bisa dong rehat-rehat dikit sambil mantengin makan receh, oke? Longgarin otot lidah dulu. Kita cari yuk camilan buat bekal nyore-nyore. Hihi, jangan salah sangka ya Foodies. Ini tuh bukan suara lonceng bubaran sekolah loh. Asal suaranya tuh ya dari sini nih. Lah, mana nih loh? Nah, tunggu. Kembang tahu. Apaan nih, Mah? Nah, Foodies. Jarang-jarang nih zaman sekarang masih ada pikulan begini nih. Wah, saya mau pesan deh. Kita cari tempat yang enak aja. Foodies, kalian ada yang udah pernah belum nih icip makanan ini? Kalau belum, keponya bisa diwakilin sama Santo ya.
Kembang tahu terbuat dari sari kedelai yang direbus. Sekilas mirip bubur sumsum kan? Setelah perebusan dengan bantuan sekau atau sejenis asam organik alami nih, sari kedelai yang mulanya cair akan mengental dan teksturnya lembut banget mirip silky pudding. Wangi juga Pak ya. Ini jahe Pak. Pakai gula aren ya. Gampang banget foodies kalau mau menebak komposisi bahan kuah dari kembang tahunya nih. Karena dari aromanya aja udah ketahuan. Begitu dibuka tutup pancinya, aroma jahenya kuat banget. Ditambah wanginya gula aren yang mirip-mirip aroma karamel itu, bikin hati ngiler. Ini apaan Bang? Kue Medan, Bos. Cicongfan. Iya, Wah, congfan, ada macam-macam. macam-macam. Iya. Ini apanya nih? Ini sih congfannya. Ini cincongfannya. Iya. Saya boleh coba nggak? Boleh, Bos. Tuh kan, kumat deh tuh lapar matanya ya. Gini nih, asiknya berburu kuliner di pinggir jalan kan. Gak bisa ketebak bakal ketemu jajanan apa tuh. Tapi bisa aja sih kalian seberuntung Santo nemu kuliner yang jarang banget ditemuin di rumah. Nah, kalau kalian pernah jalan-jalan di sekitaran Glodok, mungkin akan ketemu nih penjual keliling kayak Bang Wian ini yang menjajakan kue Medan. Disebut kue Medan karena cicongfan ini berasal dari Medan foodies. Biasanya cicongfan dijual berbarengan dengan makanan lain. Misalnya ini nih. Ini apa nih Pak? Itu Tahu lobak. ya? Oh, bukan. Itu Ini? lobak, Bos. Oh lobak. Iya. Mirip tahu ya Pak ya? Ada juga lumpia yang berisi bengkuang, wortel, dan ikan. Kalau yang ini sih foodies udah pasti tahu ya, somai. Ini isinya daging ayam nih foodies. Nah, yang putih dan bentuknya mirip pastel mini ini nih aslinya dari Kalimantan Barat. Coipan biasanya disajikan dengan bawang putih goreng di atasnya. Penyajiannya simple banget foodies, semua makanan dipotong kecil-kecil lalu diberi kecap asin, saus pedas, dan ditaburi sama bawang goreng. Mau dong? Nah foodies, ini di tangan saya sudah ada cicongfan dan kawan-kawannya. Ini udah ada kembang tahunya. Mana dulu yang saya makan ya? Kayaknya cicongfan lebih menarik nih untuk ganjal. Bener banget, kalau mau buat ganjil lapar sebaiknya emang makanan padat dulu foodies. Apalagi nih cicongfan ini terbuat dari tepung beras dan sagu. Udah pasti mengandung karbo yang bikin kenyang. Ada kenyal-kenyalnya, lembut juga, dan sambalnya sih nggak terlalu pedas ya, pas. Tadi ada kecap asinnya juga, enak. Campuran sagunya bikin tekstur cicongfan ini kenyal dan gak gampang putus tuh lembarannya. Makanya di setiap penyajiannya harus digunting dulu. Gak mungkin kan kita makan selembar cicongfan sekali hap. Nah, kalau Uyan ini apa rasanya, sama kayak bakwan ya? Atau ada yang beda? Yang talas tadi, karena digoreng dia lebih crispy. Jadi pas digigit, ada kriuk-kriuknya gitu. Gak cuma renyah, cita rasa Uyan jadi terasa gurih karena ada campuran telur di dalam adonannya. Lain bahan ya lain rasa dong ya. Nah, kalau yang ini terbuat dari perasan lobak yang diadon dan dikukus bersama tepung beras serta maizena lalu digoreng foodies. Kue ini biasanya banyak dijumpai menjelang Imlek, ya kan? Nah, ini kita coba lobak gorengnya. Lihat foodies. Kenyal, gurih karena digoreng ya, enak sih. Hihi, kayaknya ada yang lagi lapar beneran nih foodies. Udah nggak pakai milih, semuanya dicampur dan semuanya dilahap. Yummy. Karena lobak goreng ini tawar, kita campur lumpia yang berasa ikannya. Nah, jadi ngeblend. Enak foodies. Terakhir nih, ada kue coipan asal Singkawang. Jauh banget dari Medan ya. Tapi yang jelas mah kue ini sama lazisnya dengan makanan yang sebelumnya. Di tempat asalnya, coipan ada yang berisi bengkuang, ebi, kucai, dan juga rebung. Biasanya disajikan dalam satu nampan kecil atau besar dengan macam-macam isian. Berasa nih, udang nih berasa. Teksturnya lebih lembut, mantap. Habis rally cobain macam-macam makanan, masih ada sisa ruangan nih buat kembang tahu. Ada dong ya. Oke, langsung aja kita icip yuk kembang tahunya. Teksturnya kayak puding, lembut.
Nah, air jahenya ini yang bikin anget. Kalau foodies icip ini lebih cocok disebut makan atau minum nih. Hihi, bingung ya? Tapi ada yang lebih bingung sih nih, kenapa tekstur kembang tahu kok bisa selembut ini ya? Ini kenapa bisa lembut ya, Pak ya? Itu kan kembang tahu, bukan tahu. Oh, Kalau tahu kan dipres ya. Nah, kalau itu enggak. Nah, foodies, jadi kalau tahu bikinnya kan dipres dulu nih. Jadi kalau ini sari kedelai tapi nggak dipres, jadi lembut. Di beberapa tempat ada yang menyebutnya wedang tahu karena terdiri dari kembang tahu yang disiram dengan wedang jahe. Kuliner ini cocok banget dinikmati malam hari untuk menghangatkan badan atau bisa juga buat dessert saat musim hujan tiba. Tuh kan, sereceh itu kan perburuan makan receh hari ini. Buat foodies yang penasaran nih, kembang tahu Mang Yadi dan kue medan Bang Wian bisa kalian temui di sekitaran Jalan Pancoran Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Happy hunting foodies! Pak, satu porsi ini kembang tahu berapa? 10.000. 10.000 sahabat foodies. Kalau cicongfan ini berapa, Pak? 30.000. Ini 20.000 dicampur komplit. Nah, foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Yuk, lanjut lagi. Kalau udah sampai Jogja nggak sah ya kalau kita belum ngegudeg juga foodies. Skuy kita gas ngeng cari gudeg yang endel-endel. Nasi gudeg, gudeg, trek tumpang pedes, gudeg. Hei, Mas, tolong saya sediakan gudeg khas Jogja. Oke. Plus ini ya, apa ki jenenge lomboke? Pakai semuanya. Pakai semuanya. Wah, kalau lagi BM tuh emang bahaya ya foodies. Udah pasti kalap kayak Erik tuh. Tapi asal dihabisin sih nggak apa-apa ya. Nah foodies, buat teman makan gudegnya, ada jajanan pasar kayak gini juga nih. Wadidaw, ini sih selalu nomor 1 ya di hati. Di Solo juga ada gudeg foodies, cuman perbedaan gudeg Solo sama gudeg Jogja tuh cenderung ke manis kalau gudeg Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, cenderung manis, enak banget. Rasa manis dari gudeg Jogja ini datang dari gula merah yang menjadi salah satu bahan wajibnya. Nah, bocoran sedikit ya foodies, katanya di sini menggunakan gula merah yang sedikit gelap agar warna gudegnya lebih mantul. Plus rasa manisnya itu tuh juga pas banget. Kita coba ayamnya ya. Wow, nih toppingnya ada terik tadi. Empuk banget. So foodies yang kepengen icipin kuliner khas Jogja tapi waktunya sempit banget buat ngidar kulineran, ya udah makan aja di sini. Termasuk si sate kelatak. Waduh, wadidaw, ini nggak boleh lolos nih foodies. Mau dong? Sate kelatak sendiri ini bumbunya cuman tumbar, miri, merica, garam. Jadi lebih cenderung ke asin, tapi asinnya asin enak. Teksturnya juga lembut banget loh, karena daging yang dipakai adalah daging kambing muda pilihan. Jadi sekali gigit langsung lumer tuh foodies di mulut, ajib. Dan gongnya disajiin masih pakai arang kayak begini dong. Sesuai namanya, kelatak yang bermakna memanggang di atas api foodies, jadi masih anget-anget gimana gitu. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.